Halo, bertemu lagi dengan channel Monkey the Garb. Pada kali ini, admin akan berbicara mengenai si Chibukai yang mempunyai kekuatan setara dari Admiral. Si Chibukai adalah 7 bajak laut yang mempunyai status istimewa dari pemerintah dunia. Mereka mengemban tugas untuk membantu pemerintah dunia mengimbangi kekuatan Yonko atau Kaisar Lautan. Kekuatan terbesar pemerintah dunia salah satunya adalah si Chibukai ini. Dua lainnya adalah Marine dan Yonko. Untuk mengimbangi kekuatan dari Kaisar Bajak Laut di dunia baru, kekuatan si Chibukai tidak bisa dipandang remeh. Jika Marine mempunyai kekuatan dari 3 Admiral, si Chibukai harus beranggotakan 7 orang. Si Chibukai sebelum time skip adalah Crocodile, Moria, Jinbei, Boa Hancock, Mihawk, Kuma, dan Doflamingo. Crocodile setelah dikalahkan oleh Luffy digantikan oleh Blackbird. Dan setelah time skip, anggota si Chibukai adalah Buggy, Law, Doflamingo, Mihawk, Boa Hancock, Edward Wayfield, dan harusnya Kuma. Tetapi Kuma diperlihatkan menjadi budak Tenryubito, jadi apakah status ini masih simpang siur. Tentu untuk mengimbangi Kaisar Laut yang berjumlah 4 kaisar, kekuatan dari si Chibukai seharusnya sangatlah kuat. Menurut Nakama, adakah yang setingkat Admiral? Sebab sesungguhnya beberapa si Chibukai mampu ditumbangkan oleh Luffy yang sekelas Supernova. Padahal di Sabaody, para Supernova ditumbangkan oleh seorang Admiral bernama Kizaru seorang diri. Apakah ini mengindikasikan kekuatan si Chibukai di bawah Admiral? Mimin rasa tidak demikian, karena salah satu si Chibukai pun ada yang setingkat Yonko bernama Shanks. Tentu sekelas Yonko mampu melawan seorang Admiral. Jadi sebenarnya kekuatan si Chibukai berbeda-beda, dan di bawah inilah menurut admin yang kekuatannya setara Admiral Angkatan Laut. Yang pertama, Boa Hancock. Boa Hancock adalah Ratu Amazon Lily yang saat ini. Dengan kecantikannya yang dipadukan buah iblisnya Meromeronomi, mampu melumpuhkan setiap orang yang melihatnya. Selain itu, dia mempunyai haki yang kuat. Haki hanya dimiliki 1/10.000 orang di dunia One Piece ini. Kita bisa melihat kekuatannya, dia bisa melumpuhkan sekejap satu kru kapal Vice Admiral Momonga menjadi batu karena kekuatan buah iblisnya ini. Semua yang tertarik oleh kecantikan Ratu Amazon Lily ini pasti menjadi batu. Tetapi kekuatannya bukan hanya itu. Kita bisa melihat saat perang Marineford, dia mudah mengalahkan Smoker, mengalahkan beberapa pasifista dengan tendangannya. Kita mengetahui kekuatannya buah iblis ini tidak hanya saat keluarkan berbentuk hati dan memanah lawannya dengan itu, tetapi saat menendang atau menyentuh fisik lawan bisa seketika berubah menjadi batu seperti pasifista. Padahal kita tahu satu pasifista bisa memporak-porandakan kru Luffy sebelum time skip. Jadi kekuatan dari Ratu Bajak Laut ini kuat bukan main. Saat si Chibukai dibubarkan, Boa Hancock adalah salah satu si Chibukai yang antusias saat diburu Angkatan Laut. Karena menurutnya, orang yang terpilih si Chibukai adalah karena kekuatannya. Nomor selanjutnya, Doflamingo. Doflamingo adalah mantan Tenryubito yang menjadi bajak laut. Di usia anak-anak, dia sudah mempunyai Hasoko no Haki dan membunuh ayahnya sendiri, membawanya ke Marijoa. Dovi, seperti Hancock, memiliki semua jenis haki termasuk haki penakluk ini. Dari 3 jenis haki ini, terlihat Dovi sangat menguasainya. Dia menguasai haki Kenbosuke Haki. Saat anak buahnya terjerat laut di Pangasar, dia langsung datang sendiri ke pulau tersebut dan menyelamatkan anak buahnya. Atau haki ini terlihat saat Kiros berubah menjadi manusia normal dan memenggal kepalanya secara tiba-tiba yang ternyata adalah cloningan dari benangnya dia. Hososoku no Hakinya pun juga tidak bisa diremehkan. Dia mampu menahan tendangan dari Sanji, menahan pukulan dari Gear 4 Luffy. Bahkan saat beradu haki dengan tendangan kakinya bersama Luffy,
Haki mereka terlihat sampai seluruh kota Dressrosa yang cukup menerbangkan Law dan Tribble. Yang berbahaya dari Dovi adalah penguasaan buah iblis Ito-Ito Nominya ini. Sebagai manusia benang, dia mampu mengendalikan orang sesuai kemampuannya dia. Sekelas wakil admiral dipermainkan oleh Dovi, bahkan sekelas komandan utama Shirohige, Josu, mampu dihentikan pergerakannya dengan benang Dovi ini. Dovi mahir menggunakan benang sebagai senjatanya. Dia mampu memotong apapun dengan pedangnya seperti kaki Ors JR, bahkan menciptakan sangkar burung yang semakin mengecil dengan sendirinya memotong apapun yang lewat di depannya. Dalam 1 jam, hampir membunuh 1 pulau jika tidak dihentikan oleh Luffy ini. Seorang admiral pun tidak bisa memotong sangkar burung ini. Saat perkelahian dengan Luffy, diperlihatkan buah Ito-Ito Nomi ini mencapai puncak tertinggi kekuatannya. Atau dapat dikatakan Ito-Ito Nomi ini di tangan Dovi sudah awakening. Saat penggunaan buah iblis sudah mencapai level ini, mereka mampu menciptakan merubah sekelilingnya menjadi kekuatan buah iblis tersebut. Seperti Dovi merubah gedung-gedung menjadi benang-benang tajam yang menyerang sesuai kehendak Doflamingo ini. Bukan, apalagi dipadukan dengan hakinya ini hampir mengalahkan tokoh utama One Piece Luffy ini. Yang ketiga adalah Edward Weevil. Edward Weevil ini adalah tokoh misterius. Mengapa bisa demikian? Karena belum diperlihatkan bahwa Edward Weevil bertempur dengan seluruh kekuatannya. Konon katanya dia adalah anak kandung dari Yonko Whitebird ini. Memang dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dikatakan dia mempunyai kekuatan seperti ayahnya saat muda. Artinya saat Shirohige sedang prima-primanya. Tidak heran dia mampu memburu komandan-komandan Shirohige seorang diri. Ingin ku berkata kasar kepada muka bloon ini, tapi dia memang dapat dikatakan dia adalah orang yang sangat kuat. Dan yang selanjutnya adalah Kuma. Kuma adalah orang yang layak mendapatkan nomor ini karena kekuatan Kuma sangat kuat sekali. Dia mampu mengalahkan pasifista dengan sekali sentuhan. Dia mampu menciptakan shockwave yang merontokkan 1 pulau trailer bug dan mengalahkan raksasa Ors JR dan mengalahkan semua kru Luffy dengan mudahnya. Karena kekuatan Pika-Pika Nomi ini mampu memantulkan semua serangan kekuatan sekalipun dan memantulkan kembali. Sayang, dia harus menjadi proyek pasifista, jadi kita tidak bisa melihat kekuatan Kuma secara penuh. Dan yang paling utama dan paling kuat menurut admin adalah Mihawk. Mihawk adalah tokoh yang misterius seperti kata Admiral Akainu. Dia mempunyai pedang tertinggi Yoru yang sudah mencapai pedang hitam. Dia adalah tokoh dengan sebutan pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dengan sekali tebas mampu membelah gunung es ciptaan Aokiji ini. Dia mampu memotong batu-batu asteroid sebesar pulau dengan mudah. Bahkan dari lautan Grand Line, dia saking tidak ada yang menarik bagi dia mengikuti Dawn Creek sampai ke restoran Barati dan memotong 1 buah kapal besar dengan mudah. Perlu nakama ketahui mengapa Mewin menaruh Mihawk pada level 1 ini, karena dia adalah rival dari seorang Yonko bernama Shanks. Artinya kekuatan dia adalah selevel Yonko, yang menurut Mimin lebih kuat dari seorang admiral. Sebenarnya masih ada yang lain seperti Blackbird, tetapi saya tidak memasukkannya. Mengapa demikian? Karena Blackbird sekarang adalah seorang Yonko. Jadi menurut admin, seorang Shichibukai yang mempunyai kekuatan setara admiral ada 5, yaitu Buah Hancock, Doflamingo, Edward Weevil, Kuma, dan yang terakhir adalah Mihawk. Adakah nakama yang tidak setuju? Demikianlah pembahasan pada kali ini. Mohon like, komen, maupun subscribe di bawah ini supaya mendapatkan info penting selanjutnya.